Malah Swedia. Swedia. Swedia Italia tuh ya. Kita tahu. Naik patas. Naik apa sih? Naik lokal. Kulusevski pulang kampung. Iya, Kulusevski pulang kampung. Jadi dia pulang kampung balik lagi ke sini. Langsung ketemu. Nggak balik lagi. Nggak balik lagi kan? Kayak pembantu banget. Halo rekan-rekan Juventini semua, kembali lagi nih di Juventini Kaskus Channel. Kita di biasa ngobrolin Juve ala Juventini Kaskus. Kali ini kita mau bahas tentang UEFA Champions League. Juventus masuk musim 2021-2022 di UCL ini melalui dengan dramatis ya, di menit-menit terakhir pertandingan itu memastikannya di mana 9 musim sebelumnya kita masuk UCL tuh dengan status juara liga, ya kan? Itu udah menjadi jaminan. Oke, kali ini gue akan ngobrol bersama Arya atau Bebek. Dan samping kanan gue ada Hanung. Oke, lihat Juventus tanpa Ronaldo musim 2021-2022. Sebenarnya kan dulu nih kayak plot twist kita merekrut Ronaldo Juve itu kan biar gacor di Champion. Tapi ternyata kalau menurut gue pribadi, Juve bukan Ronaldo yang gagal membawa Juventus ke berprestasi di UCL, tapi Juventusnya gagal memprovide Ronaldo biar dia bisa membawa Juventus berjaya di UCL, khususnya menjadi juara lah. Kalau dilihat-lihat kan dalam 10 tahun terakhir lah, ya not bad lah, 2 kali masuk final. Terus ya selama Ronaldo masuk, prestasi mentok kita tuh perempat final. Ya nggak? Ya kan, Nung? Kalau menurut lo gimana, Nung? Musim ini, Nung? Musim ini ya, kalau ngelihat dari musim sebelumnya kan ini yang beda nggak ada Ronaldo ya, cuman fondasi tim Juve sendiri memang masih belum layak sih buat disebut kontender juara ya. Kalau menurut gua kemarin pun dengan bantuan Ronaldo juga ya, karena timnya nggak kuat di fondasinya, ditambahin Ronaldo sama aja. Iya. Apalagi sekarang tanpa Ronaldo kemungkinan juga masih agak berat lah kalau untuk juara ya. Cuman kalau melaju lebih jauh bisa lah. Bisa lah ya. Nah, sekarang kalau gue ngobrol sama lo nih, kelihat kekuatan klub di grupnya Juve di grup H ya. Chelsea juara bertahan. Lo tau sendiri kedalaman skuadnya sekarang. Lukaku, ada backupnya Timo Werner, ya kan? Lini tengahnya aja dia Kante, Jorginho, ya kan? Ya menurut gue bukan yang kaleng-kaleng lah. Terus ada Malmo, tim dari Swedia yang kemarin bisa berhasil masuk Champions dengan melalui kualifikasi. Udah gitu pelatihnya legend juga lagi kan, John Dal Tomasson itu, ya kan? Dulu kan pernah main di Italia di Milan kan. Nah terus terakhir tuh Zenit yang notabene-nya langganan UCL juga gitu. Menurut gua sih kalau Juve di grup ini ya, kalau kita ngomongin peluang sih bisa. Tapi menurut lu gimana? Kalau gue melihat peluang Juve sebenarnya di atas kertas. Ya, pertama dari nama besar Juve. Ya. Ya oke lah. Pertama juara bertahan hampir bisa dipastiin ya, dengan ya statusnya juara bertahan, nama besarnya juga Chelsea, kita nggak bisa anggap sebelah mata di UCL. UCL kita trofinya sama sama Chelsea yang dikejar dalam berapa tahun terakhir? 10 tahun. 10 tahun terakhir kita disamain loh. Iya. Dua UCL gitu. Terus tapi kalau melihat di situ, menurut gua dari di atas kertas dengan materi yang Juve punya, minimal lolos grup masih oke. Dengan catatan ya kita pasti berjibakunya saingan kita ya bukan Chelsea, saingan kita justru Zenit sama Malmo. Iya, apalagi juga kalau menurut gue nih sekarang problemnya Juve adalah ketika away. Oke. Tapi kan gol tandang udah nggak ada sekarang. Bukan, kalau di grup ini kalau away itu kayak penyakit aja gitu loh Juve kadang-kadang gitu loh. Tapi justru sekarang menurut gua penyakit Juve bukan di UE, di home away. Oh iya, di home juga sih. Terbukti di gambar Napoli Empoli di kandang sendiri lagi. Akhirnya yang berhasil ngalahin Juve di kandang tuh Roma, setahu saya ingat gua ya. Aduh, tapi ya itulah
emang sekarang sih inkonsistensinya Juve sih yang mempengaruhi performanya sendiri. Jadi fokusnya tuh kayak contoh lawan Udinese, fokusnya hilang, gol 2 gol. Terus lawan Empoli membongkar pertahanan susah, jadi mati sendiri lini tengahnya. Justru ya gini, sekarang challenge-nya adalah tanpa Ronaldo, udah gitu aja sih UCL. Ya, dengan Ronaldo ya, jujur nih, kalau gue lihat selama Ronaldo ada di Juve, gue nggak bilang dia gagal, benar kata lo. Iya. Juve yang gagal, ngapa ya? Memprovide Ronaldo. Provide dia lah, seperti kata Mourinho kan, dia bilang Juve beli senjata nuklir, jadi nggak tahu cara makainya. Iya. Pirlo juga sempat bilang gitu, dan sebenarnya terbukti Pirlo bisa jadiin si CR ini Capocannonieri. Iya. Di eranya Pirlo ya. Di era Pirlo, cuman balik lagi di era Allegri sebenarnya distribusi gol Juve di UCL atau di Serie A secara keseluruhan gitu, itu menurut gua justru lebih merata. Contoh Marchisio dulu, Iya. Pogba, bahkan Vidal. Marchisio bisa di atas 10 gol, Iya. Pogba bisa di atas 10 gol. Justru itu waktu itu Allegri datang ke Juve lagi, waktu balik lagi ini, dia bilang McKennie harus Betul. jadi ya mungkin memvidalkan diri kalau menurut gue ya. Jadi dia bisa jadi seorang gelandang box to box yang produktif juga untuk mencetak gol. Lihat kesuksesan Allegri kan nggak lepas dari tiga pemain tengah ya. Iya. Pirlo, Pogba. Vidal, Marchisio, sama Pogba lah Iya. buat ganti-gantian. Sosok Pirlo nih gue kira udah ada nih di Locatelli nih. 11-12 lah gaya bermainnya. Terus Iya. Vidal masih ada di si McKennie kan, bisa Walaupun masih jauh lah jauh. sebenarnya. Cuman sosok Marchisio ini yang gua rasa belum ada sih, bisa ngisi ruang dan juga nyimbangin lini tengah nih yang agak susah. Dan penyakit Juve beberapa tahun ini kan, Ya. kosong aja gitu lini tengahnya. Iya. Jadi nggak nyambung dari back langsung ke striker. Kalau sebelum ini, menurut gua eranya Marchisio setelah berakhir bisa diisi oleh Khedira dulu ya, waktu awal-awal Khedira masuk ya. Pernah hat-trick loh. Dia bisa sampai hat-trick loh, Betul. Khedira. Dia rasio gol lumayan tinggi. Iya, rasio gol lumayan tinggi. Maksud gua untuk gelandang yang setipe dengan Marchisio dengan produktivitas gol yang lumayan banyak dalam satu musim, itu setelah eranya Marchisio ada di Khedira waktu di Juve. Ya. Oke, betul. Dan dia juga nggak di usia emasnya kan. Iya, udah itu nggak ya gelandang udah lewat. Pirlo pun juga udah lewat sebenarnya masuk Juve. Pergerakan efektif kayak gitu yang belum didapetin sama pemain Ya. tengah Juve sekarang. Kita berharap di Locatelli seperti itu. Waktu dia masuk di babak kedua waktu lawan Empoli itu, sebenarnya dia banyak menciptakan ruang Betul, ya. untuk gol. Ya. Cuman ya balik lagi nggak hoki aja itu. Ya, kalau ngomongin hoki ya, di UCL kita butuh hoki ya. Memang. Tapi selain hoki ya kita butuh materi di atas kertas sama di lapangan. Ya, itu dia Nah, sih. menurut gua dengan kita mengarungi 3 kompetisi, Serie A, UCL sama Coppa. Apa? Squad ini gimana? Squad ini ya gimana ya? Gue sih mencoba realistis ya. Target UCL mungkin kita lolos grup itu Bisa. udah achieve menurut Iya. gua. Dengan CR aja kita cuma bisa lolos grup. Apalagi tanpa CR kalau kayak gitu ya. Gue kayak apa ya? Kayak mulai jadi Juventini 10 tahun terakhir ini kayak set ekspektasinya grafiknya naik, ada Ronaldo makin naik. Tapi begitu ekspektasi pas ada Ronaldo naik, tapi hasil begitu-gitu aja, begitu nggak ada Ronaldo, ya turunnya juga ibaratnya dibilang Terusnya pelan-pelan kita. turunnya pelan-pelan, tapi dibilang lompat tinggi juga iya gitu loh. Karena dibilang apa ya, dengan skuad sekarang lu mengharapkan Juve sampai final ya lu nggak bisa lah bandingkan ini sama Iya. skuad lain gitu loh. Magicnya Allegri kalau dia sampai Magicnya final. Allegri. Nah sekarang kalau kita ngomongin UCL lagi, match pertama ini kita away ke Malmo. Oke. Nah setelah away lawan Napoli, kita langsung away lagi lawan Malmo, langsung UCL. Menurut gua kayak di lawan Napoli ini aja nih, Chiesa disimpan untuk precaution untuk UCL match, ya kan? Berarti kayak Allegri tuh punya prioritas nih, ya kan? Untuk squad-squad Amerika Latin yang datangnya masih belakangan, dia nggak ada dibawa. Istirahatin dulu karena biar fokus juga. Karena 2 kali away match dalam kurun waktu 3 hari itu lumayan juga kan. Bagi dari Turin ke
Napoli aja lumayan jauh, apalagi dari Turin ke Malmo gitu. Malah itu malah Swedia. Swedia. Swedia, Italia tuh ya. Kita tahu. Naik patas. Naik apa sih? Eroka. Kulusevski pulang kampung. Iya, Kulusevski pulang kampung. Jadi pulang kampung balik lagi ke sini, langsung ketemu. Nggak balik lagi. Nggak balik lagi kan? Kayak pembantu doang. Gimana Nom? Lawan Malmo nih? Malmo ya. Kuncinya sebenarnya di ini sih, di away lawan Napoli dulu nih. Biar mental naik. Secara mental dulu ya. Kita tahu kan kalau udah materi udah nggak bisa nolong, minimal kita mental. Iya. Mental kalau misalnya apes-apesnya kalah di Napoli tambah berat lagi tuh, apalagi nggak tahu kondisi Malmo sama Juve apa namanya dari suhu dan lain-lain sama ya Italia sama Kayaknya sih Swedia? masih maksudnya masih belum masuk udara yang ekstrim ya kayak di Rusia kayak gitu Nah, gitu itu kan. kalau di atas kertas sih bisa menang ya, cuman balik lagi. Memang penentunya tuh kayak kalau Juve tuh kayak kalau beberapa musim ini gue berarti kayak maintain faktor psikologisnya tuh kadang-kadang susah gitu loh. Kadang lu menang di liga, terus ntar di UCL drop, ntar di liga ikut drop, bangkitnya lagi susah. Kalau masalah mentalitas ya sama prioritas itu menurut gua Allegri kayak tadi tuh dia punya prioritas. Iya. Nggak tahu ya, feeling gue sih Allegri mungkin nggak dibebanin target yang tinggi, bahkan di semua kompetisi ya mungkin di Coppa lah atau di Serie A. Serie A harus lolos UCL tentunya, tapi menurut gue nggak Scudetto. Jadi ya gimana ya, kalau misalnya kita mainin materi terbaik di UCL terus ya mungkin bisa lebih jauh sih kalau menurut gue ya. Ya tapi gitulah, maksud gua kita nggak bisa berharap banyak dulu sebenarnya Ya, sama betul. squad ini. Jadi mungkin ya kalau nanti di transfer musim dingin ada big names khususnya di lini tengah, gua cuma pengen perbaikan di lini tengah lah udah. Iya. Kuncinya Siapa? buang yang nggak penting lah. Iya, buang yang nggak penting dulu lah itu biar ada space buat gaji. Iya, buang yang nggak penting, yang gaji-gajinya gede. Ramsey, gue sih jujur pribadi ya, gue nggak mau. Udah inilah. Masih gede gajinya. Ramsey gede gajinya loh. BPJS doang tapi. Hah? Iya masuk ini mulu, puskesmas mulu. Ramsey itu kayak kalau di suatu kantor kayak titipan bos gitu. Jadi dia dimasukin tapi nggak kerja dia. Anak bos kayaknya bos. Terus siapa lagi ya yang gede-gede di tengah tuh? Ya menurut gue tuh sebenarnya kayak Chesney gede gitu. ya kalau itu memang ya Chesney itu beda yang lagi. seperti kita omongin di episode waktu kekalahan lawan Indonesia lah. Itu memang Chesney udah 2 musim terakhir udah drop sih memang dia. Memang Juve itu harus punya penggantinya secepatnya. Ya. Karena kita udah kalah start sama PSG untuk Donnarumma, ya Juve harus berpikir lagi mungkin ke Alex Meret atau apa, itu udah dari kiper. Nah, kemudian dari tengah sih memang PR-nya tuh dari musim lalu tuh kelihatan. Udah 3 musim belakangan tuh. Sama Iya. bek kiri sih bang. Ya bek kiri ya Alexander menurut gue udah habis sih. Menurut gua mungkin kalau di Serie A kita bisa numpuk pemain, kita nggak main crossing pun masih bisa Iya. menang. Tapi menurut gua di UCL sepak bola Eropa Iya, multi culture ya. multiculture, menurut gua wingback penting banget. Iya. Iya nggak? Terbukti waktu kita final itu siapa yang ngacak-ngacak kita dari awal sampai final? Alves. Iya. Alves tuh kita cuma punya Listener waktu itu ya. Iya, di sana lumayan bisa. Lumayan bisa ngacak-ngacak kan. Ya tapi belum ada lagi sih fullback Juve nih. Apalagi bek kanan nih. Sekarang kayak Cuadrado kan dia lebih kayak attacking fullback menurut gue ya. Tapi pengen yang bener-bener fullback kayak Naik turun. Iya naik Kayak turun. Kayak dulu Turam tuh kan bisa Nah, tuh. kurang kalau di Listener. Listener. Listener sih udah terakhir itu. Itu Listener era-era yang kadang-kadang dia juga muncul di kotak penalti kan, Iya. terus tiba-tiba pas bertahan cepet banget. Atau Gitu loh. ini sih zaman awal-awal Samoa juga oke sih itu. Bek kiri Atau- dia. Iya, maksudnya model-model yang kayak gitu. Iya. Atau ini Romulo. Iya kan? Bagus. Iya. Ya mau Andrade lagi. Itu back tengah legend itu. Aduh, ya udah kayaknya versus Malmo kita mungkin bisa expect menang ya. Kita dapat 3 poin ya. Jadi mungkin itu dulu yang kita bisa bahas. Semoga kita bisa dapat hasil maksimal di UCL ini. Kita bisa ya go through di UCL paling nggak di lolos knockout. Ya, seenggaknya pertandingan pertama menang udah jadi booster sih itu. Ya, itu dia tuh. Jadi
nentuin kita ke depan. Pelajaran kita ke depan. Nah, betul. Oke, Booster itu sih kita butuh. intinya lawan itu tuh. booster lawan Napoli itu buat mental di UCL. Iya. Ya kan, karena sama-sama away match gitu loh. Oke, jadi untuk obrolan kita seputar UCL match ini kita sudahi dulu. Untuk teman-teman nih, khususnya teman-teman yang ada di Mabes Jufkas. Jadi kalau misalkan ada keinginan pengen ngobrol-ngobrol sama kita welcome amat sangat. Iya. Ngobrol aja kita. Kita itu tuh siapa namanya? Didut. Iya tuh banyak banget tuh yang request Om Didut. Coba Om Didut kalau misalkan ini kita lah ngobrol ya. Kita PM aja, ntar ada yang ini lah di Nanti kita jemput. PM Bayi Lemot aja, ntar di follow up sama Bamot. Oke? Thank you semuanya yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, sama untuk kita di share juga kalau bisa. Ya intinya kita semua bisa berbagi informasi melalui diskusi aja. Oke? Jangan lupa support terus Juventus, Pino alla fine, Forza Juventus.